A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falillahil hamdu rabbis samawati wal ardh wa lahu al-kibriya'u bis samawati wal ardh wa huwal azizzul hakim. Rabbi adkhilni madkhala sidqi wa akhrijni makhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma jinna ilman amin warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri samsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hasil maqasidana, Allahumma yasir umurana, Allahumma tahhir qulubana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Nas'aluka bismika Allahul azim jalla jalالك wa bi'aki jamil malaikatil muqarrabin wa jamil anbiya'i wal mursalin ala ra'sim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitil kiram. Salamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa rabbi rabbina Muhammad sayyidina syarah wa Muhammad radhiyallahu radhiyallahu an la masbarakatuhu tala umruh anta nawwira qulubana binuri ma'rifatik wa tuharriqa qulubana binaskika ya arhamar rahimin. Ingat Bun ya, ngaji itu etika, adab-adabannya dipakai, adab lahir, adab batin, ya kan? Agar supaya hasilnya dimaksud, insyaallah margi seueur amalan anu rupina ibadah ternyata terjadi ibadah. Margi salah sawiosna etikana tidak arangu. Margi kakak gitu kita kajian harus selalu ada peningkatan. Jangankan di luar sana, di dalam praktek ngajinya dulu aja udah pakai etika. Dari posisi duduk, ya kan? Harus betul-betul nyaman, rapi, gitu. Ulah dengdek jadi rada cangkem. Tong kasiniran isuk deh 2024 es pemilihan. Riweuh. Sabab bisi nuansa politik. Siap ya, Bun? Oke. Kita salat dulu, tundukkan kepalanya. Yuk kita betul-betul hamba yang sangat lemah. Kita betul-betul hamba yang berdosa. Kita betul-betul hamba yang penuh dengan kotoran hati kita. Kita berwasilah dengan sholawat. Semoga majelis ini menjadi asbab Allah bersihkan hati kita. Allah luruskan hati kita. Allah murnikan hati kita. Dijauhkan dari penyakit hati. Dimakrifatkan mengenal Allah. Yuk
kita sama-sama yang hadir sedang dihadapkan dengan ujian. Yang ujian silih berganti tidak akan pernah berhenti sampai kita mati. Ya Bunda, kita sama mohon sama Allah. Semoga Allah meringankan beban yang berat buat kita. Allah memudahkan segala urusan kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tadi sholawatan, terus barusan juga sama menjadi pengobat hati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bunda, kita masih ada waktu, kita sama-sama mulai kajian. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Rindu Madinah Group, Pak Hendro, istri tercinta dan keluarga dan juga karyawan yang sudah menjembatani, memfasilitasi, dan juga semua pengurus yang istiqomah. Alhamdulillah, walaupun ada yang izin nggak apa-apa karena mereka ada kesibukan juga urusan yang urgent. Semoga dimudahkan, dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bunda Janunung, Ketua Yayasan dan Ketua Majelis Asyifa, beliau sedang
berobat orang tuanya dimudahkan, dilancarkan, dan ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nanti kita doa bersama. Kita masih bab keikhlasan. Ini ada sejarah-sejarah, kisah-kisah yang akan bisa membuat kita itu evaluasi, ya Bun. Kita coba lihat surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr surah berapa? 15. Berapa? Surah 15. Surah 15 ayat 39-40. Insya Allah nih Bun, kalau kita alatnya udah cukup, jadi Bunda nanti grup sholawat ditata, jadi disuting khusus gitu kan. Jadi tapi masih kena goreng mawak, arecol kene. Anu calik nata ikhlas ke ditunjuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين صدق الله العظيم ورسوله. Udah ketemu? Oke, coba baca bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima agwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in. Sadaqallahul azim. Baik, sini perhatikan Bunda. Keikhlasan. Ingat dievaluasi kemarin bahwasanya yang menjadi sentral utama penilaian Allah itu bukan casingnya, bukan gerakan fisiknya, tapi apanya? Hatinya. Awas. Contoh sekarang duduknya di sini, fisiknya di sini, hatinya di rumah. Yang ditilai oleh Allah di mana? Nah, begitu. Ya. Fisiknya sholat, tapi hatinya ingin kebayar utang dengan sholat itu. Berarti nilainya apa? Dunia. Betul? Begitulah. Fisiknya di pasar, tapi niatnya ibadah, bekerja untuk menafkahi anak dan istri. Syariatnya begitu. Tapi hatinya ibadah. Oke Bunda? Baik. Nah sekarang Bunda, ternyata di sini bisa disimpulkan bahwasanya iblis pun tidak bisa menggoda orang yang ikhlas. Rumah tangga ibadah bukan? Kalau rumah tangganya ibadahnya belum pasti nggak kegoda. Pasti kegoda iblis. Rumah tangganya ribut wae, salah wae. Tuh. Ngaji ibadah bukan? Kalau ngajinya ibadahnya belum ikhlas, pasti digoda setan ke ngajinya. Dan seterusnya. Baik ibadah hablum minallah, baik ibadah hablum minannas. Kalau belum ikhlas pasti tergoda sama siapa? Kalau tergoda setan, selama apa tersesat? Gerakannya sholat, gerakannya ngaji, fisiknya sholat, fisiknya ngaji, tapi hatinya belum ikhlas dalam ibadahnya, maka tetap tersesat ibadahnya. Ya Allah, coba kita lihat detail ya. Di sini iblis berkata, Sarah. Iblis berkata. Nah, ini iblis yang berkata ya. Nah, omongan iblis nih direkam sama siapa? Sama Allah, bukan firman Allah ini mah. Pembicaraan siapa? Iblis direkam sama Allah, diabadikan dalam Al-Quran supaya kita mendengarkan, supaya kita paham
apa saja sih godaan setan, gitu kan? Gimana sih setan ngegoda dan apa kelemahan setan? Jadi kita update langsung dari yang bersangkutan. Apa Bu? Update langsung dari yang bersangkutan. Saha? Saha? Setan. Tong melongkat dia kak gigir nyebut setan. Setan. Kata tegir jebakan wae Bunda mah. Bun nyebut setannya kak gigir apakah karena terserah setan. Itu perkataan saha? Direkam ku saha? Diabadikan dina al ku saha? Kamu pas Allah ka dia nih. Itu obrolan saya teh. Tong ka dia melongkat. Sekeresep ngadanya. Nah lucu. Soalnya di mama narudat itu. Baik, lanjutkan ya. Oke. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, saudara. Ya Tuhanku. Oleh karena Engkau telah memutuskan, memponis bahwa aku sesat. Nah, jadi iblis ngobrol sama Allah, ya Allah, karena Engkau telah memponis aku sesat, sudah distempel iblis mah. Udah sesat pinarakaheun iblis mah. Nah, maka iblis berkata, pasti aku akan menjadikan semua. Mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Tuh, jadi Bunda, ku iblis apapun yang ada di muka bumi ini akan dijadikan jebakan. Awas. Kebayang tidak Bunda? Di sekeliling kita, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dikelilingi dengan jebakan siapa? Berarti logikanya kita ke kanan kejebak ya? Kita ke kiri? Pokoknya mah ada jebakan di mana-mana pasti kejebak. Masya Allah. Sementara kita nggak tahu gimana cara iblis ngejebak. Kita nggak sadar gimana iblis bikin jebakan. Ya lebih detail apa saja sih Bu jebakannya? Pokoknya di sekitar kita jadi jebakan. Buat istri buat suami, tetangga, saudara, harta, jabatan, segala nu katampo nu katingali dijadikan jebakan ku setan. Kumaha cara jebakan nenek? Dibikin indah semuanya. Betul gak? Orang tua semakin cinta sama anaknya, lupa ke Allahnya. Tuh. Betul gak? Banyak gak orang tua yang cinta anak? Yang sayang anak, tapi cintanya kedodoran tanpa ada rem kontrol. Betul? Mana buktinya? Lebih banyak sodakohnya buat ke akhirat, apa lebih banyak beli mainan yang gak jelas buat anak? Mentang-mentang punya duit, anak mau mainan apa saja gak diukur, gak dipertimbangkan, gak dipikirkan. Sagudang tak permainan anak. Dibeli na jutaan, dipakai sekali dua kali, rongsokan ujungnya. Halo? Itu kan bentuk sayang, bentuk cinta yang dibikin oleh siapa? Setan. Dijebak, akhirnya lupa gak sama Allah. Zakat gak dikeluarin, infak gak dikeluarin, sedekah gak dikeluarin. Itu kencer yang dikasih 2.000 per hari, dilupain. Halo? Betul tidak? Bunda punya rumah nggak? Rumah kan buat tempat tinggal berteduh. Dibikin indah oleh iblis, dibikin betah. Aksesorisnya bea karpet rumah. Masjid mah biasa wae. Betul tidak? Mohon maaf, bukan kesindir, fakta. Karena seperti teh. Cik bebeakan mana nggak bangun masjid jeung bumi? Tuh bening jujur. Ainu bakal dijamin di akhirat teh nggak bangun bumi, nggak bangun masjid. Tahu replika rumah Rasul? Pura-pura. Megah nggak rumahnya apa biasa aja? RSSSS? S-nya 3 kali. Rumah sangat sederhana. Iya. Itu kan yang cuma kamar doang. Itu kan ada dapurnya di situ. Masa kosan itu
Halo? Iya manu calik duaan, bumi belum ablag. Kamar 8, dipakai hiji, nyesa 7. Halo? Riwah teu bayar listrikna? Riwah teu beberesna? Eta teh penguasa bumi apa dikuasai bumi? Jadi anu nguasana teh bumi apa urang? Bumi. Jadi urang dijajah ke rumah. Dan seterusnya. Ayo mikir. Atau tidak Bu? Masya Allah. Tetangga dibikin indah, bagaimana caranya dipuji sama tetangga biakare? Lo bawa urusan. Jadi jika nu arenya sodakona impakna ibadahna pedana hatena ria teu ikhlas ka saha? No, di hadapan Allah. Ya? Jadi kata ini update Allah yang merekamnya langsung, iblis yang berbicaranya. Fakta jelas. Jadi kata iblis, karena aku telah kau sesatkan dan aku telah disempel sesat dan tidak akan bisa selamat, maka ya Allah izinkan aku akan jadikan di muka bumi ini terasa indah. Jadi manusia ujung-ujungnya betah nggak di dunia ini? Ciri yang betah di dunia nggak mau pulang. Satu. Ciri yang betah di dunia numpuk-numpuk harta. Betul. Rumah dimegah-megah, kendaraan dimewah-mewah, aset dibanyak-banyak, dipakai enggak, manfaat enggak, mati enggak dibawa. Itu ciri orang yang cinta enggak mau pulang dia. Ya Allah, banyak gak yang seperti itu? Itu yang kalau punya yang materi, yang enggak punya materi pun habis waktunya ngejar dunia. Berangkat pagi, pulang sore hari, tambah jam kerja sampai malam hari, enggak pernah ngaji. Betul enggak? Enggak keburu ngaji, enggak keburu silaturahmi. Habis waktunya dengan pekerjaan, dapat uang berapa? 100.000 rupiah. Gak ngaji, sholat dilupakan, tahajud apalagi, duha apalagi. Ya Allah. Sibuk hari dan hari dengan apa? Dunia. Weekend ahad, kasih gede. Da boga duit nak kasih gede. Kuma budget biasa. Ya, healing. Kalau uangnya agak gede, pengandaran. Betul tidak? Agak naik lagi, belanjanya bukan di Asia Plaza, Bandung. Masih banyak lagi, take off Singapura. Waduh. Ya Allah. Jumlah jumlah duitnya gede. Hari pengajian sodako impak seberapa? 5.000, 2.000, 10.000. Jalan-jalan ada harga bakso 5.000. Ya lumayan lah mangkok sama airnya doang. Tolong jangan demo ya, mikir. Ini kan lagi nyeritain bahwa iblis lagi ngegoda kita, ngejebak kita. Makanya cintailah karena Allah. Selama ini kita mencintai semua yang ada di dunia nggak karena Allah. Kalau mencintainya karena Allah, otomatis disesuaikan dengan aturan Allah. Betul nggak? Kalau cintanya nggak karena Allah, justru melupakan aturan siapa? Coba. Makanan kuliner, cari tanah nges ngaji, kamarana berkah itu, berkah dia, jangan daharin. Tara dipikir halalan toibana, migreno ayah, kolesterol naik. Cari tanah tas ngaji, itu nggak protes. Nah soalnya ustad wae sok dibawa. Jadi ustad gak bawa. La ilaha illallah. Bunda paham nggak? Paham nggak Bunda? Bawa bukti nggak iblis ngejebak? Bukti nggak? Bukti ya iblis ngejebak ya. Semua yang ada di keliling kita dibikin jebakan oleh siapa? Dibikin terasa indah. Ujungnya manusia jadi betah di dunia, tidak mau pulang ke akhirat, lupa sama akhirat. Buktinya tidak mau pulang. Buktinya numpuk-numpuk harta, bukan numpuk-numpuk amal. Betul tidak? Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Di muka bumi ini terasa indah dan manusia menyukai dan manusia senang dengan apa yang dibikin oleh siapa? Iblis. Maka disitulah dijebak. Tersesatlah semua. Naudzubillah. Betul tidak?
Saya kasih analogika begini, Bu. Ibu kita ngejar tikus karena dia suka bikin kerusakan di rumah. Ibu ngejar tikus, siapa yang pintar? Tikus. Dijeduk, disoletat, nah, riweuh. Betul? Diudag-udag, diuber-uber, urang mah eleh. Ibu pinter bikin apa, Bu? Jebakan. Tuh, ibunya lari-lari nggak, Bu? Frontal nggak, Ibu? Enggak. Berbuat baik ya, Ibu? Ibu ngasih makanan kesukaannya kan? Betul nggak? Bikin jebakan, kasih makanan kesukaannya. Sesudah dia tatkala dia kasih makan kesukaannya, lalu dia ngambilin dan ngambil, disitulah dijebak. Betul nggak? Subhanallah. Jadi di sekeliling kita oleh iblis dibikin terasa indah. Tatkala kita merasa nyaman, suka, cinta dengan apa yang ada di muka bumi ini, otomatis kita sudah masuk jebakan siapa? Iblis, setan. Iblis mah rajana, setan mah kalakuanana. Namun keur ngaji aya nu ngaganggu wae cicing setan, tak eta teh setan. Halo? Ayo serius. Keur ngaji hayo we ngoprek HP WA dimulai. Teh saha? Kaki dia. Dan setan mah pekerjaannya. Apa, Bu? Setan itu dari satona. Satona teh satona itu adalah orang yang jauh dari rahmat Allah. Orang yang menentang hukum, orang yang nggak mau ngikuti aturan. Siapa saja yang tidak mau ngikuti aturan Allah, jauh dari aturan Allah, menentang aturan Allah, maka dia namanya syaitan. Betul nggak, Bu? Ada setan tuh ada yang dari jin dan manusia. Ada nggak manusia ngajak lari? Nih mau ngaji nih di rumah Dina, gua ada acara loh, party di rumahku. Kakak kan baik, nggak bakal marah-marah. Panitia pun nggak bakal ngomel. Di sana nanti lah ngaji. Ini kan party aku setahun sekali loh. Ayo, milih ngaji, milih mana? Nah, setan kamu udah lupa? Aduh, subhanallah. Subhanallah. Ibu lagi ngaji yang bikin ngantuk gitu aja. Itu manusia apa jin? Kata setan teka tinggali. Diberikan awas setan gitu. Sok ngagibrik. Jadi lamun tubuh itu ngagibrik kan. Awas setan gitu. Ya makalah. Didoaan malah bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kelakuan. Ngerti nggak, Bunda? Jadi setan tuh nggak ngalangin langsung, ya kan? Nggak langsung frontal, tapi dia bikin jebakan. Misalkan jebakannya si tikus itu makanannya apa yang hanyir-hanyir ya? Lauk gitu ya? Atau apa namanya? Si Tom and Jerry keju si Jerry emang. Tommy and Jerry kasih keju. Tatkala tikusnya seneng apa? Keju, masuk gak dia? Makan gak dia? Kejebak gak dia? Tatkala tikusnya alergi keju, tikusnya alergi ini mama keju, dia nggak suka. Kejebak gak dia? Ngerti nggak maksudnya, Bunda? Semua yang di sekitar kita dipoles, dipoles, dibikin terasa indah. Kumacarana manusia resep karena eta hal. Resep nggak asup jebakan sesat kan itu. Buktinya sesat, malah numpuk-numpuk harta, nggak numpuk-numpuk amal. Mohon maaf, Bunda, bukan saya nggak suka rumah mewah. Kalau dia rumahnya megah mewah, tapi ngebangun masjid enggak, sedekah enggak, zakat enggak, mohon maaf itu tersesat. Mohon maaf siapapun juga. Ya, tapi kalau dia rumahnya mewah, tapi sedekahnya pun mewah, betul tidak? Itu nggak apa-apa, betul. Dan yang disebut dunia itu bukan rumahnya mewah apa megah, apa kecil, hatinya. Walaupun rumahnya mewah, tapi dia tidak merasa punya dengan rumahnya itu, dan dia punya tujuan dakwah dengan rumahnya, itu pun nggak berdunia, betul nggak? Tapi rumahnya kecil, kada masa karena dunia. Ningali rumah mewah teh seret serut gubrag dah. Ini hayang gitu. Tak eta dudunya dengan anak.
Sanajan teu boga, leureuseun. Tapi ningali rumah megah mewah hayang, resep kabayang-bayang, leureuseun. Hek teu nyukuri kana nu aya eta teh dudunya ngaranna. Sanajan teu boga. Anu disebut dudunya nu kumaha tuh Pak Ustaz? Gampang. Tatkala salat Allahu Akbar. Bray. Dunia mararuncu tah eta cinta dunia. Al makna man ahabba syai'an kasyura bi dzikrihi. Barang siapa yang suka sesuatu, pasti dia banyak sering membicarakannya, sering membayangkannya. Betul tidak? Ibu resep teh ka Ustaz. Kabayang-bayang teh saya. Pengajian maksudnya. Ayo Ustaz teh nyanyi keur ceramah. Kabayang Pak Ustaz keur ceramah. Abi kita GR biasa bae gua. Apakah balikin sekarang tanya, sok nanya. Ustaz suka enggak sama jamaah? Sok bilang. Jawaban yang sama. La ilaha. Bayang Bu, ya Allah, ya wajah-wajah bermasalah ya Allah. Bisa. Bener kebayang semua tuh, ya Allah. Keur ngaji peletet masalah di anu seri duka stres. La ilaha illallah. Yuk kita cas dulu. Bisa paham nih ayatnya? Paham ya? Ini Allah jadi perkataan siapa? Iblis. Direkam sama siapa? Allah. Diabadikan dalam sebagai informasi kepada kita bagaimana cara setan menggoda kita, bagaimana setan menjerumuskan kita. Dengan cara gimana setan? Membikin semua yang ada di muka bumi ini dibikin terasa indah di hadapan manusia. Tatkala manusia suka dan cinta dengan apa yang ada di dunia, disitulah mereka sesatkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kita dunia suka, tapi kita lebih suka dengan Allah yang menciptakan dunia. Amin. Begitu harusnya. Betul nggak Bu? Ibu suka nggak sama suami? Suka. Yang keras? Suka. Dari dulu sampai sekarang? Ya. Serius? Nggak bakal beralih hati? Ini ada mau apa yudai? Gak apa. Cicing. Saingan lomba Nungora lomba Halah. Anda benar. Tapi bunda, cinta sama suami, kita lebih cinta sama Allah yang menciptakan suami. Takbir. Kita cinta sama anak, kita sayang sama anak, tapi kita lebih cinta sama Allah yang menciptakan anak kita. Amin. Ngerti gak maksudnya Bu? Bukan gak boleh mencintai, boleh, tapi cintailah aku karena Allah. Esok nyanyikan. Cintai aku karena Allah. Serius. Sayangi aku karena Allah. Ekspresinya. Bang, diberi waktu 1 detik. Bunda Ida ya, Bunda Is. Sok barang, 1, 2, 3. Cintai aku karena Allah. Ya lain. Sayangi aku karena Allah. Tos, eta teh kasar ngobrol teh. La ilaha illallah. Ngerti nggak maksudnya Bunda? Boleh kita suka, kita senang dengan apa yang ada di dunia ini, tapi bagi orang yang beriman, suka dan senangnya dengan apa yang di dunia ini justru menambah suka dan cinta sama Allah yang ujungnya semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, memandang anak nangis sebenarnya. Ingat sama Allah yang nitipinnya Bunda. Insyaallah. Terasa hampa dunia ini tatkala di rumah nggak ada sang anak, betul? Ayo kira ayah carekan wae kurang teh. Ari eueuh mas santai dicengceungkan. Halo. Da eta hanyaka sok nyarekan wae. Insyaallah. Ya kita salawat dulu biar materi yang barusan masuk di hati. Amin.
Bu, bunda sambil sholat disimpulkan di hatinya, ngerti nggak? Bahwasanya ingat di sekitar kita jebakan siapa? Setan. Sudahkah kita melakukan hal yang sama? Apakah kita termasuk hamba yang terjebak, hamba yang disesatkan setan, atau hamba yang diselamatkan? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Semua ingat yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, semua yang ada di sekitar kita, ingat itu ciptaan Allah. Semua adalah milik Allah dengan segala keindahannya. Justru Allah menciptakan semua untuk supaya kita ingat sama Allah, supaya kita ma'rifat kepada Allah. Ya Nabi salam alaika. Tapi selama ini justru kita jadi lupa sama Allah. Justru kita selama ini dengan semua ini jadi melupakan Allah. Justru kebanyakan manusia dengan apa yang ada di dunia ini menjadi jauh dari Allah, bahkan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakanlah dengan cara berzikir kepada Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Apa yang ada di sekitar kita, yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, bisa kita rasakan, justru mengingatkan kita sama siapa? Sungguh kita melihat kebesaran siapa? Dan menjadikan, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Jadi dibalik ya, kalau orang beriman, semoga kita jadi orang beriman. Amin. Ini ada satu kisah Bunda Soleha tentang barusannya. Kisah seorang yang ahli ibadah di zaman Bani Israel, yang mana beliau itu ibadah dengan ikhlas. Singkat cerita begini Bun ya, ceritanya panjang, gini aja. Jangan, bukan zaman sekarang ya, bukan zaman Pak Soeharto, bukan zaman Soekarno, bukan zaman Jokowi, enggak ya. Zaman Sabu, Bani Israel. Bahasa Sunda mah zaman tek kotok di Lebuan. Gini Bu ya, ada seorang yang ahli ibadah, namanya Bu ahli ibadah. Gimana ahli ibadah Bu? Ucapannya, penglihatannya, gerakan tangannya, gerakan kakinya, gerakan lahir batinnya selalu ibadah kepada Allah. Itulah ahli ibadah. 24 jam waktunya dipakai ibadah.
Kalau kita ini ahli pengajian apa ahli pengedulan? Jujur. Aing ngaji seminggu sekali, nusok di dia hukum. Halo, ada yang seminggu sekali eta ahli pengawasan apa pengedulan? Makan sehari berapa kali? 3 kali. Ngaji itu makanan kebayang nggak makannya seminggu sekali? Leles tuh. Mata gitu tiap kemis leles deh, cas deh, lobet deh. Halo. Makanya kita ada dokumentasi ya. Ingat lagi, buka lagi. Kalau yang kita ngaji lalu lihat video itu, kan kita ingat waktu itu, betul tidak? Gitu ya. Itu sengaja buat kita itu kita gunakan fasilitas buat ibadah. Amin. Makanya nih modalnya semua dapat rezeki banyak. Amin. Maka silakan Bu infakkan ya. Nanti kita buat fasilitas, kita butuh HP yang khusus buat rekaman dan laptop juga buat editingnya gitu ya. Karena Ustadz batu di pikiran. Hari ini. Dan hanya anger ya. Bu butuh tetap ya, betul tidak? Nggak bisa sendiri teh gitu. Nah, coba usaha ke rumah mawana tuh. Sound sistemnya kita jamaah cari sing tengah lalari. Duduk manis. Kan ayah bagian logistik teh kawan. Dapat kaberangan logistik. Halo. Mana Bu Mimin teman? Oh nggak dimaafkan Bu Mimin. Apa-apa ya. Besok gitu lagi. Lanjut Bunda, lanjut. Rumah seueur jebakan. Karaos seueur jebakan. Rumah teu kajebak. Kumaha dieu teu kajebak teh? Pusing teu? Migren. Rarudet para rusing we teh jelema kajebak. Kan kitu zaman kajebak macet, betul tidak? Tapi orang yang tidak tersesat selalu nyaman dan indah. Amin. Suami pika sebelum proyek. La haula. Cuci loba proyek. La haula. Sekat. Betul tidak? Nah, mudah-mudahan amin. Nah, singkat cerita Bunda ahli ibadah itu dapat informasi bahwa di satu kampung ada sekumpulan masyarakat yang memuja satu pohon di hutan. Pohon besar dipuja-puja, jadi kesyirikan di situ ada. Lalu dilaporkan ke ahli ibadah tersebut dan ahli ibadah tersebut marah karena Allah. Wah, ini harus dieksekusi, ini harus dihancurkan, ini harus dimusnahkan pemusyrikan. Betul tidak? Begitu. Dia turun dari tempat ibadahnya, dari tempat rumahnya, keluar bawa kampak. Buat apa? Nebang apa? Pohon. Di tengah jalan iblis menyerupai manusia menghalangi hamba Allah tersebut. Stop, kamu mau kemana? Singkat cerita, aku mau nebang pohon yang dijadikan pemujaan, kemusyrikan, kesyirikan. Kamu nggak boleh begitu. Apa urusannya yang musik-musik yang lain? Kan gak ganggu kamu ibadah, kan gitu ya? Tidak bisa. Ini adalah amar ma'ruf nahi munkar, perintah Allah. Aku melakukan karena Allah. Hebat kan? Akhirnya si iblis itu debat-debat sampai iblis duel sama dia, ribut itu. Dan ya hamba Allah itu menang. Dan iblis terjatuh dan tertindih. Soal iblis gitu Bu. Tapi iblis pinter. Tenang dulu, kamu jangan emosi. Lepaskan dulu aku. Beginilah kita mikir musyawarah lah. Dilepaskan lah, ya kan? Mau apa? Kamu berserang? Begini ya. Sebetulnya udah deh, kamu mau pulang aja, ya kan? Coba kamu tebang itu pohon, nanti tumbuh lagi pohon mah. Musik-musik lagi, betul tidak? Ngapain kamu melakukan begitu hal? Gak usah capek, gak kayak gimana lusik deui. Tidak, pokoknya mah aku harus tebang. Ribut lagi, singkat cerita, sampailah tertindih lagi. Iblis kalah nggak tuh? Iblis pinter dia, tahu cari celah. Terakhir, kita damai dulu, damai dah. Aku tahulah, kamu tuh orang miskin. Nah ini, kamu orang miskin, kamu susah buat hidup. Nah sekarang gini lah, damai lah. Kamu nggak usah kesana nebang pohon. Sekarang
Aku berjanji, asal kamu gak nebang pohon itu, aku kasih setiap kamu sholat ada dirham, ada dinar di bawah sejadah kamu. Setiap kamu sholat, buka sejadah pasti ada dinar di situ. Perjanjian ya. Kenapa? Kalau kamu itu kan kamu bisa sejahtera, ibadah tenang, Allah sehat, betul nggak? Bisa berbagi, membantu orang, betul tidak? Menyiarkan agama. Kejebak gak sih? Hebat gak tipu rayunya? Dunia dibikin sama dia. Ya kalau begitu benar juga. Oh, kata siapa? Kata siapa? Hamba Allah. Mata ibu. Nah Ustaz teh ulah cenah miskin bisa gitu. Simbalon. Ya abi pamara renta aja nanti. Kumaha carana kiai para pendakwah jangan minta, berarti harus tuh. Hidang. Apa bu? Hidang. Gitu. Tarosna lah Pak Ustaz gaduh beas pulang. Kontrol. Kontrol ke rumahnya. Betul tidak? Kirimin beras. Betul tidak? Itu mau nanya hula barang beras. Itu era yang aja nggak. Next lanjut. Kenapa Bunda? Karena kadal pakru ayakuna kufran. Kepakiran, kemiskinan itu sangat dekat dengan kekufuran. Betul? Maka banyak orang pakir bu, dibere sarimi, dibere beas, dibere nog, beralih agama. Makanya makomadin dilabil mah sangat nyeri. Anu pakir deket karena kupur, bahwa agama bisa tegak dengan harta. Maka ulama dengan agniya dan umarok harus bekerja sama. Nggak bisa. So, ayeuna ajengan dakwah bekerja sama jeung pemerintah. Lain diangkat dakwah di penjara ke ajengan anak. Udah dakwah. Betul. Betul. Ajengan aya uleman tuh Amerika, tiga ada jeung pesawat. Abi itu butuh kondang ke Amerika, ke Australia, pesawat. Diundang kali di Madinah datang karena ada transportnya bisa ke sini. Ke Amerika mohon maaf. Sekarang saya diundang mohon maaf nggak bisa. Halo. Ya kalau bisa jalan dan jarak jalan kaki bisa kaki ya. Pakai mobil, pakai pesawat ibu. Ya ini contoh. Nah, jadi kenapa iblis pinter tuh bu? Karena kepakiran tuh mendekati dengan kekufuran. Sok ibu boga duit senyum anyun. Jujur. Hormat kasih lagi. Tadi ente kurang duit kamu loba hutang. Aing hidup kayak gitu. Gitu. La ilaha illallah. Tetap bon kepakiran mah. Ibu ayeuna saroleha nya katingalina da baroga. Coba sarang-sarang. Icep nage beda. Kang ibu tegaduh ya artos jeung koropak jeung anu keliling eta teu ngaji. Betul tidak? Nah, teu ngaji era. Betul tidak? Kunaon ieu mah daek ngaji keur boga. Ari ieu mah. Ya Bunda ya. Jadi di sini mah program saja, ada karelek, ada apa yang bisa, yang mampu silakan, ibu ya. Yang nggak bisa, nggak punya ngedoain aja. Allah kasih balasan yang sama. Amin. Kita panitia hanya memfasilitasi. Udah tadi cirian saya teman 2.000, ini 5.000 utara. Jadi cirian itu, ayo malaikat. Ya, insya Allah para panitia mereka berjuang dengan areanya ya. Bunda pun sama. Mudah-mudahan kita selamat. Amin. Singkat cerita bu, deal ya. Pulanglah siapa? Hamba Allah. Sholatlah dia, ibadahlah khusyuk dia setiap dia sholat. Buka sajadah apa nggak bu? Oh, dinar. Semangat ya bu? Beli makanan 4 sehat 5 sempurna. Awalnya 4 sehat 5 nganyuk. Dari tadina karpetna ngebualnya kalau lotor beli karpet mahal seger nggak bu? Khusus aja. Kayak minyak wangi, kalau minyak wangi ada nggak aromaterapinya bu? Sok ibadah bu tempatnya ngarana bu karpetnya baranau seger nyaman apa rarudet? Nah, butuh duit tak? Wah semangat ya ibadahnya, pakaiannya rapi, nutani kararenan, dah murahan. Ayo mahal mah rawa sama.
Laras teh. Terus dia sodako, infak begitu. 1 hari ada, 2 hari ada, ke-3 hari nggak ada. Wah ini ingkar perjanjian nih. Apa yang dia lakukan? Turun lagi dia bawa kampak untuk nebang apa? Pohon. Karena perjanjian tuh tidak sesuai. Dihalangi lagi sama siapa? Setan, iblis ya. Iblis. Lalu ribut lagi singkat cerita. Kalah bu. Jadi kebalik kalah dia. Tadi kan 2 kali dia menang, betul nggak? Sekarang kalah nggak? Kalah. Dia yang tertindih. Kata siapa Allah, kenapa aku nggak bisa ngalahin kamu? Ya kan? Kemarin aku bisa ngalahin kamu. Kenapa aku sekarang kalah? Kata iblis, kamu kemarin lillahi ta'ala. Kamu mau nebang pohon untuk menegakkan syiar agama Allah, betul nggak? Untuk menegakkan musyrikan kesyirikan karena Allah. Kalau sekarang kamu bukan karena itu lagi, lu karena dinar, lu karena duit yang gua janjiin lah. Ya Allah, ngerti gak ini? Ternyata iblis menang kalah? Menang, gara-gara nggak ikhlas. Makanya kata iblis semua dibikin jebakan, tatkala suka dijebak, disesatkan semua. Kata iblis kecuali semua hamba-hambamu yang ikhlas, yang diikhlaskan, yang dibersihkan. Bukan yang ikhlas, tapi yang diikhlaskan, dibersihkan. Artinya bunda, kita nggak bakal bisa bersih, kita nggak bakal bisa ikhlas tanpa ada yang membersihkan dan mengikhlaskan. Maka kita butuh bimbingan yang membersihkan hati kita. Amin. Semoga majelis ini jadi asbab Allah membersihkan hati kita. Lewat Allah, lewat Rasul, lewat guru-guru kita. Ke atas bunda. Kebayang nggak selama ini orang tuh rumah tangga kadang ayah ikhlasna, kadang senaon sepakat itu edan senaon ada edan sananya orang yang ngurus masjid jadi DKM, mohon maaf bukan ini. Banyaknya nggak ikhlas, ribut di DKM. Betul tidak? Ajengan tilu loba dari ikhlas ribut tilu anak. Tolong dia. Iya jamaah asifah nih, kalau ngajinya nggak ikhlas ribut, jadi masalah. Betul tidak? Sibuk kayak kamu di balak. Tuh buka penyakit hati. Halo, kita ke abi itu punten aja. Allahu Akbar. Ya, dan seterusnya. Sang ibu, upami ibu teh ikhlas ngaosna, balik teh lain senang rudet nu ningali ustad. Ya. Abi sami. Karena situasi jamaah, posisi, cara memandang, cara duduk, cara bersikap berbeda-beda, riweuh tempuanan teh. Ari ustad aya kahayang teh. Sing tarik atuh. Ibu aya. Akur. Kahayang guru lamun keur ngajar, muridna serius teh? Serius. Simpati teh? Fokus teh? Ngaca, urang kitu can. Riweuh rudet. Untuk ikhlas. Diajar diikhlaskeun. Amin. Begitu pula bunda ya, mohon maaf kakak pasti banyak kurang dina menyampaikan materi ya. Da fisik sakieu namanya arek ngaji di operasi heula kan riweuh. Betul tidak? Cenah abi marasatna ustadna anu bangir jika India punten abi mah Sunda. Da aki mah bangir da aki mah. Mama mah bangir sok tinggal mama abi. Kan bapak abi rada setengah bangir. Jadi abi mah pertengahan. Nah minimalis mau disarwakeun jeung bangunan. Subhanallah. Ya Bu ya, awas serius nih. Bunda rumah tangga kalau nggak ikhlas digoda nggak? Namun digoda rariweuh teu? Rarudet teu? Rarusing teu? Cung. Ini ari ikhlas rumah tangga teh. Aduh. Hayang terang teu nu ngaji pangikhlasna.
yang terang teh ngaji pangilasna. Tuh nu di juru. Ang tukangna. Si Eyang, Bu Cucu, tah salah satu tuh. Da eta teh ari hatena jam 8 di dieu ngan riweuh. Subhanallah. Jelas kan nih? Jelas tidak? Ayatnya jelas, sejarahnya jelas. Rumaos, karaos, arek tobat. Madinya, contoh bunda kakak mau tepi lah contohnya. Gegeroh wetu ilas marudet. Masa kata ilas riwet. Nah gitu. Sok ibu gerak, arek angkat WK undangan, haik teh ikhlas hatena teh. Eta pajeje teu angwan. Pajeli teu. Aya atur kancing nyengsong. Halo. Mata katingali ibu-ibu manu ikhlas dengan teu tingali dina kerudungna. Ingin lihat kerudungna, cicing tong robah. Dan dirobah ge balik deui sesuai kan. Subhanallah. Mudah-mudahan orang diikhlaskeunnya. Amin. Oh, jadi ayeuna bunda terakhir pesan dari kakak. Karena ibadah yang ditilai oleh Allah niatnya, niat itu di hati, hatinya harus ikhlas, berarti harus bersih. Maka yang paling kita utamakan sekarang perawatan hati, perawatan ruhani, perawatan fisik biakar kurang. Makannya diperhatikan, pakaiannya betul tidak, mandinya betul tidak, toiletnya, sabunnya, sanes kana diperhatoskeun tah. Urusan eta, fisiknya diperhatikan. Ari ruhani sudah seperti itu belum memperhatikannya. Fisik aja yang diperhatikan terus masih ada nggak kotoran? Apalagi ruhani bunda solehah. Ya Allah. Sudah tahu akal mah yang baik itu senyum, yang buruk itu manyun. Da anger udah mah manyun wae. Beres Bu? Betul tidak? Berarti manyun itu bentuk dari kotor apa? Hati. Dah hati. Ieu teh dohir itu gambaran hati. Contoh kayak kakak bicara nih. 1 karena salon naon? Oke, 1, 4. Nyebutnya ieu anu ruhanina sehat jeung rada kurang sehat jeung saparapat sehat 0, beda. Anu sehat senyum we di awal ngaji dugi ka akhir. Kumaha nu gering parah? Parah eta. Anu setengah sehat, setengah gering mah wae. Subhanallah. Ayam hilang ingatan, batur seri naon. Subhanallah. Kamu anu datang na panerima, iya teh materi tenang. Si bunda. Are bon, ya video teh, are kuai kumaha we bentukna video mah tempo. Like and subscribe. Dan komen. Apa Bu? Pertama lihat niatan ibadah, amin. Yang kedua like, apa like? Kita subscribe. Terus apa lagi? Komen. Komen, itu penting. Oh suka goreng usah dengan komen apa? Enggak usah ngapundung. Ngomong-ngomong pakaian nama, usah tadi. Ulah kawalat sama bahaya. Subhanallah. Niatan ibadah supaya kita pun ada nilai tambahnya. Amin. Kan kadang-kadang orang dia tuh banyak view-nya, banyak like-nya. Oh berarti bagus gak? Betul gak Bu? Jadi ada nilai dakwah gak Bu? Karena Allah niatkan ya. Kakak juga Bu. Dulu ditawarin di TV nasional, ditolak. Terus datang grup untuk jadi marketing manajemen, ditolak. Terakhir kita juga ditawarin tempat salah skantena untuk syuting, tolak. Hari ayeuna mah tos nanti margi jamaah minta karena yang nggak hadir ingin ikut juga, dan yang hadir ge lup-lup gitu para roho. Hari ayeuna keaman. Betul tidak?
Ketemunya mudah-mudahan orang saya yang manfaat. Amin. Begitu bundanya. Yang penting mah ngerti, paham. La haula wala quwata illa billah. Ingat di sekitar kita apa? Jebakan setan. Ada ya? Orang selalu zikrullah. Insyaallah majelis ini jadi perawatan ruhani, pembersihan ruhani, meluruskan manah orang sadayana. Yuk siapkan kita bermuhasabah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Terus ingat orang tua kita adalah titipan Allah. Hadirkan wajah keluarga kita, anak kita, keluarga kita titipan dari Allah Bunda. Wah, kembalikan semua. Tatkala kita melihat mereka, maka kita mengingat Allah. Tatkala kita mencintai mereka, cinta karena Allah. Otomatis tatkala kita cinta karena Allah, maka mencintai menyayanginya sesuai dengan aturan Allah. Insya Allah yakin Allah berikan kebahagiaan dunia akhirat. Terakhir, subhanallah alhamdulillah. Masih konsentrasi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat musibah penegasan. Sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Allah. Ingat Bunda, cukuplah dengan adanya kematian pelajaran buat kita. Kita udah ditinggalkan orang yang mencintai, menyayangi kita. Mereka adalah bunda kita, ayahanda tercinta sudah meninggalkan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harta titipan Allah diambil kembali sama Allah. Jangankan harta, nyawa pun sama. Ingat, yang menyesatkan manusia adalah merasa memiliki apa yang Allah berikan, Allah titipkan, sehingga lupa sama Allah, justru maksiat sama Allah, bahkan menentang Allah dengan apa yang Allah berikan. Padahal bagi Allah sangat mudah, Allah ambil semua kenikmatannya, maka manusia itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ayo Bunda, gunakan nikmat kita. Tapi ayyi apa irabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Waktu, selagi ada waktu, gunakan Bunda. Selagi sehat, lihat orang yang sakit. Jangankan ngaji, bergerak aja susah. Jangankan bisa silaturahim, makan enak, makan aja nggak bisa masuk, ya Allah. Jangankan mendengarkan materi tausiah, bisa silaturahim. Mereka ingin duduk aja nggak susah, tidur aja nggak nyenyak, rasa sakit yang diderita. Yuk, kita sama-sama sebelum kita berhenti menyesal yang kemudian, intikan dari sekarang Bunda, waktu milik Allah gunakan di jalan Allah. Rezeki harta milik Allah gunakan di jalan Allah. Ini panca indera milik Allah, gunakan semuanya di jalan Allah.
kesehatan Allah ambil. Fabika baca terakhir tinggal diri kita bunda, kita pun akan kembali kepada Allah. Fa'innaka tidak ada artinya, penyesalan yang tidak ada akhirnya, tidak ada hentinya. Selagi kita ada waktu kesempatan, gunakan semuanya untuk sujud beribadah kepada Allah. Jangankan nanti akhirat, di dunia akan kita rasakan kebahagiaannya. Punya harta, punya jabatan, punya keluarga, lupa sama Allah, yang ada ketakutan dan kesedihan. Walaupun kita jauh dari keluarga, ekonomi kita biasa, jabatan pun gak punya, tapi kita menghambakan diri kepada Allah dengan waktu, tenaga, pikiran dan harta. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Orang bakal papisah sareng jalmi-jalmi anu dipika cinta jeung dipika cinta ka urang. Yuk sekarang kita istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Kuantusanku dari mulai dari kita. Panca indera kita ini kita gunakan, tapi kita lupa sama Allah. Panca indera ini tidak berhenti Allah kasih nikmat, tapi kita ingkar atas nikmat. Ayah bunda, kita akui dosa-dosa kita. Kita ingat kehilangan kealpaan kita. Jadi kita istighfar, mohon ampunan kepada Allah dengan hati yang tulus. Kita mohon sama Allah tentang noda dan dosa kita. Yakin sebesar apapun noda dosa kita, Allah pasti akan mengampuni dosa kita dengan sungguh-sungguh kita bertobatnya. Lisan baca istighfar, hati akui, ingat-ingat semua dosa kita. Perlihatkan bahwa kita dosa, perlihatkan bahwa kita butuh ampunan Allah. Gak tahu Allah alam esok hari kita akan mati, apa masih hidup? Kalau bukan Allah, siapa lagi yang akan menghapus dosa-dosa kita? Ingat sikap kita sama orang tua, sikap perilaku kita sama keluarga, ucapan kita, lisan kita tidak terjaga. Banyak orang tersakiti dengan lisan-lisan kita yang tidak terjaga. Semakin kita akui dosa, semakin kita memperlihatkan pengakuan dosa, semakin Allah cintai. Allah hapus dulu dosanya. Astagfirullah. Ingat dalam Al-Quran surah 25 ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan solihah yubadilullahu sayyatin hasanah. Kecuali orang yang tobat,
iman dan amal soleh, maka Allah hapus seluruh dosanya. Allah rubah amal keburukan jadi amal kebaikan. Ya Astagfirullah terakhir. Astagfirullah. Akhir dosa sama Allah, akhir dosa sama manusia. Kita ingin diampuni, kita banyak dosa, kita pun maafkan orang lain, hilangkan dendam dan benci di hati kita. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Kita berdiri, kita baca sholawat. Petugas silakan bantu yang ada rezekinya untuk menyisihkan sebagian rezekinya berinfak kepada Allah. Terima kasih sudah menonton.